Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Tutun Nurul Darajat dari SD Negeri Lestari 01, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Ini merupakan buku kedua di tantangan Leksan Bedas tahun 2023 ini. Setelah saya kemarin membaca dan mempresentasikan buku yang pertama, izinkan saya sekarang untuk mempresentasikan kembali buku yang telah saya baca dan juga telah saya review dengan jenis review I. Pada kesempatan yang kedua ini, saya mencoba membaca buku kelanjutan dari buku yang pertama kemarin saya baca. Adakah yang masih ingat buku yang pertama saya baca di bulan kemarin? Ya, betul sekali. Rich Dad Poor Dad. Buku Rich Dad Poor Dad karangan Robert T. Kiyosaki sangat luar biasa sekali. Dan sekarang saya membaca buku kelanjutannya dengan judul buku The Cash Flow Quadrant, dikarang juga oleh Robert T. Kiyosaki tahun 2017, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama. Buku ini berhalamankan sebanyak 357 halaman. Saya telah membaca buku ini dengan juga saya sudah mereviewnya, luar biasa sekali. Alasan saya membaca buku ini adalah rasa penasaran saya dengan paradigma Rich Dad Poor Dad, ayah kaya dan ayah miskin, mendorong saya ingin tahu bagaimana cara menjalankan supaya kita bisa berada di finansial yang baik, yang Robert Kiyosaki di dalam bukunya dikatakan sebagai seorang ayah yang kaya. Nah, di buku Rich Dad Poor Dad menjelaskan tentang paradigma atau pandangan kita terhadap siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Kalau di buku Cash Flow Quadrant ini menjelaskan di manakah posisi kita di dalam mencari keuangan atau di dalam segi finansial. Nah, saya sudah memegang papan tulis. Isi buku ini mengatakan tentang kuadran manakah posisi kita dalam menjalankan atau mencari finansial di dunia ini. Di dalam buku itu, kuadran dalam mencari finansial itu dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu ada sale, employee, ada bisnis, ada juga investor. Ini merupakan cara orang-orang menjalankan supaya bisa mendapatkan kekayaan, atau cara bekerja setiap orang yang ada di dunia ini untuk mendapatkan keuangan. Nah, self-employed adalah orang yang bekerja dengan diri sendiri. Pekerjaannya bergantung kepada dirinya sendiri. Jika dia bekerja, maka dia akan mendapatkan uang atau mendapatkan upah. Seperti contohnya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, misal tukang cukur. Nah, tukang cukur akan mendapatkan upah jika dia mengerjakan pekerjaannya. Setelah dia mencukur rambut orang lain, maka orang yang dicukur rambutnya akan membayar dia sebagai imbalan telah mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, itu self-employed, yaitu orang yang bekerja untuk diri sendiri. Lalu employee adalah orang yang bekerja kepada orang lain. Bisa dibilang seperti karyawan atau buruh pabrik dan lain-lain. Dia menggantungkan dirinya kepada orang lain. Dia bekerja untuk orang lain supaya dia mendapatkan upah dari orang lain. Itu employee. Dan di kuadran kiri ada bisnis. Kalau bisnis adalah orang yang memiliki sistem dan juga memiliki perusahaan. Orang lain yang bekerja kepadanya, itulah bisnis. Dia memiliki sistem untuk menjalankan suatu pekerjaan, orang lain mengerjakan dan dia mendapatkan upahnya. Ini sedikit aman
karena bisa menjadikan kita bebas waktu dan bebas uang, ya, karena orang-orang lah yang bekerja untuk kita, ya, sehingga kalaupun kita tidak bekerja, kita akan tetap mendapatkan keuangan. Namun di sini kita perlu sistem yang sangat kuat agar bisnis yang kita jalankan bisa terus berjalan. Sebenarnya ada yang lebih aman, yang kata Robert Kiyosaki dikatakan di dalam bukunya, yaitu investor. Kalau investor lebih daripada bisnis, dan bahkan kita tidak memikirkan bagaimana sistemnya, asalkan kita memiliki modalnya. Investor ini dapat membuat uang yang bekerja untuk kita. Kita tinggal menyimpan, investasikan uang kita untuk menjalankan bisnis kepada seorang yang memiliki sistem bisnis yang hebat. Lalu kita misalkan diam saja di rumah, kita tidak ikut campur bagaimana bekerjanya dan sebagainya. Orang-orang bekerja menjalankan bisnis tersebut, kita pun mendapatkan penghasilannya. Nah, itu yang Robert Kiyosaki katakan sebagai ayah kaya. Ayah kaya tersebut memiliki investasi agar mendapatkan uang yang bekerja untuknya. Luar biasa sekali. Hikmah dari saya membaca buku ini adalah yang Robert Kiyosaki katakan, berpindah kuadran merupakan pengalaman yang mengubah hidup, yang mengubah inti siapa dirimu, bagaimana cara berpikirmu, dan caramu bagaimana memandang dunia. Kembali kepada diri kita sendiri. Di manakah posisi kita? Bekerja untuk diri sendiri, bekerja untuk orang lain, atau kita memiliki sistem untuk menjalankan bisnis, atau buat uang yang bekerja untuk kita, sehingga kita mendapatkan kebebasan waktu, kebebasan uang, dan jelas kebebasan dan kesehatan, lebih kaya. Itulah yang dapat saya sampaikan dari membaca buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tutun Nurul Darajat, SD Negeri Sari 01. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.